Bagaimana sih sifat dari si jajar genjang? Ini beberapa sifatnya. Yang pertama, dia mempunyai sisi yang sama besar yang berhadapan. Di sini berarti punya AD dan BC yang berhadapan dan AB dan DC. Berarti kita punya AD sama dengan BC, juga AB sama dengan DC. Kemudian sisi yang berhadapan ini sejajar ya. Jadi si AD ini sejajar dengan BC dan si AB sejajar dengan DC. Sudut yang berhadapan adalah sama besar. Berarti kita punya sudut A sama dengan sudut C. Juga kita punya sudut B sama dengan sudut D. Kemudian diagonalnya membagi 2 sama besar. Jadi kita punya diagonal. Cuma sayangnya diagonalnya dia tidak saling memotong tegak lurus. Tapi yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Ya, pasti akan saling membagi 2 sama besar. Dan sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi si sudut A ditambah dengan sudut D itu adalah 180 derajat. Sudut D ditambah dengan sudut C adalah 180 derajat. Kenapa bisa begitu? Karena ini mengikuti kaidah dari garis-garis sejajar. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar tentang garis-garis sejajar, boleh ya, kakak sudah punya videonya tentang sudut di garis-garis sejajar. Nah, nanti si diagonal juga bisa memanfaatkan si garis-garis sejajar ini. Jadi kalau kita lihat, maka sudut A yang kecil ini akan sama dengan sudut yang ini. Kenapa? Karena kita punya 2 buah garis sejajar, si D dan si C, si A dan si B dipotong oleh AC. Ya, sudut ini dan ini sama atau sudut dalam sepihak. Dalam berseberangan, dalam berseberangan bukan sepihak ya. Tapi ini bentuk dasar, berarti ini bisa pindah ke sini gitu ya. Sekarang kita coba lihat soal-soalnya. Yang pertama kita disuruh menentukan mana sih dari berikut ini yang bukan sifat dari jajar genjang. Apakah sisi yang berhadapan sama besar? Apakah sudut yang berhadapan saling berpelurus? Ya. Apakah sisi yang berhadapan sama besar ataukah sudut yang berdekatan saling berpelurus? Ya, tadi kita sudah tahu kalau sisi yang berhadapan itu sama besar. Wah, ini kita bonus nih ya. Kita A dan C sama nih, udah pasti benar. Tinggal sudutnya, apakah sudut yang berhadapan atau sudut yang berdekatan yang saling berpelurus. Jadi kalau kita lihat yang berhadapan itu sama besar, jadi yang berdekatanlah yang berpelurus. Jadi ini salah. Sehingga yang bukan sifat dari jajar genjang itu adalah yang B. Nah, sekarang kita coba soal yang nomor 2. Kita disuruh melengkapi besar sudut yang ada di sini. Kalau kita lihat, nah di sini kita punya 35 derajat. Bisa nggak ya kita mencari sini? Ya, jadi kita punya ini yang mau kita cari. Punya si A. Apakah kita bisa mencari A? Kita punya si B. Kita punya si C. Kita punya si D. Ya, kita punya si E. Kita punya si F. Dan kita punya si G di sini. Nanti ini sama-sama F, ini sama-sama G, jadi tidak perlu kita cek. Kita lihat yang A. Yang A ini kan berarti kita punya sudut ACD. Apakah bisa kita cari? Nah, sudut ACD ini itu sama dengan sudut CAB. Kenapa? Karena kita punya sebuah garis sejajar, ya, sepasang garis sejajar, dipotong oleh AC, maka sudut dalam berseberangan. Ya, ini sudut dalam berseberangan. Sehingga kita bisa tahu kalau nilainya itu adalah 35 derajat. Nah, kalau teman-teman melihat polanya, jadi kita punya pola yang namanya pola Zoro. Ya, seperti huruf Z nih, ini sama. Ya, ini seperti huruf Z nih, ya, seperti huruf Z, dia sama. Kita mencoba mencari apakah ada pola-pola yang lain di sini. Ini 45 derajat. Nah, kita punya yang ini nih. Nih, ya. Sama nih, Z-nya juga nih. Dari sini, ke sini, ya. Berarti sudut ini sama dengan sudut ini. 75 derajat. Kenapa? Karena kita punya, ini garis sejajar, ya, dipotong oleh garis AC. Gitu ya. Sekarang kita mempunyai si 40 di sini. Apakah kita bisa mencari nilai yang sama dengan si 40? Ya, kalau kita lihat, maka Zoronya nanti Z-nya itu yang begini.
Nah, sehingga si E ini juga 40 derajat. Ya, cukup mudah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencari si D atau si B ini? Di sini kita punya, di sini 35 ya, kakak salah tulis, 35 derajat. Nah, kita akan melihat di mana sudut C yang besar ditambah dengan sudut B yang besar itu sama dengan 180 derajat. Ya, sesuai dengan sifat dari si jajar genjang. Sudut C-nya adalah 35 ditambah 75 ditambah sudut B yang besar sama dengan 180 derajat. Ini ketika dijumlahkan adalah 110 ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Maka sudut B-nya ini adalah 180 dikurang 110 atau 70 derajat. Berarti kalau yang besar ini adalah 70 derajat, ya, segini 40 derajat, maka kita bisa menghitung yang D nih. Ini berarti 70 dikurang 30, dikurang 40, hasilnya 30 derajat. Sehingga kita bisa menyimpulkan nanti si B-nya juga 30 derajat. Kenapa, Kak? Karena kita punya ini nih. Nah, nih. Punya Z yang ini nih. Ya, ada garis jajar dipotong oleh si BD. Sehingga dia menjadi sudut dalam berseberangan. Sekarang jadi mudah untuk menghitung si G dan si F. Ini titik O ya. Maka kakak akan melihat segitiga DOC. Di mana sudut D ditambah sudut O ditambah sudut C harus 180 derajat. Sudut D-nya 30 ditambah sudut O-nya yang kita cari ditambah sudut C-nya itu adalah 35 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini sudut O-nya sudut DOC ya, supaya nggak bingung. Maka kita punya 30 tambah 35, 65 ditambah sudut DOC sama dengan 180 derajat. Maka sudut DOC-nya adalah 180 derajat dikurang 65. Atau ini hasilnya adalah 115 derajat. Ya. Maka untuk menghitung yang F, kita bisa melihat garis lurus ya, di mana sudut COB, yang F itu COB, ditambah sudut DOC harus sama dengan 180 derajat. Maka sudut COB-nya itu sama dengan 180 dikurang sudut DOC. Kita sudah tahu tadi DOC-nya itu adalah 115. Maka kita dapat hasilnya adalah 65 derajat. Ya, jadi cukup mudah nih. Kita bisa melengkapi cukup banyak di jajar genjang karena kita mempunyai sifat-sifat dari garis-garis jajar yang bisa kita pakai dan kita terapkan pada jajar genjang ini. Nanti soalnya bisa juga seperti ini. Jadi soal yang ini bisa saja ditanyanya yang sudut D-nya, sudut O-nya, salah satu. Tapi di sini kakak memang mencoba mengajarkan bagaimana sih cara mencari semua sudutnya. Nah, kalau yang 3 ini lebih mudah sebetulnya. Di sini dibilang sudut A-nya 2X, jadi nanti akan ada sedikit aljabar. Sudut B-nya adalah 4X dan sudut C-nya adalah 5Y. Kita disuruh mencari nilai dari X ditambah Y. Maka karena ini sejajar dan sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat, maka sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. 2X ditambah 4X sama dengan 180 derajat. Maka 6X sama dengan 180 derajat. Nilai X-nya adalah 180 dibagi 6 atau 30 derajat. Ketika sudah dapat, maka kita bisa menyimpulkan kalau sudut A-nya ini itu berarti 60 derajat. Dan sudut B-nya ini artinya adalah 120 derajat. Dapat dari mana, Kak? 4 dikali X. X-nya tadi sudah dapat 30. Sekarang tinggal mencari si Y-nya. Kembali yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Di mana sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B-nya adalah 120 ditambah 5Y, sudut C-nya sama dengan 180 derajat. Maka 5Y sama dengan 180 dikurang 120. 5Y sama dengan 60 derajat. Maka nilai Y-nya adalah 60 dibagi 5, hasilnya adalah 12 derajat. Nah, sekarang tinggal kita menghitung nilai X tambah Y-nya. Ya, ditanyakan X tambah Y. X-nya 30 ditambah Y-nya 12, kita punya 42 derajat.
Ya, cukup mudah ya. Mencari luas dan keliling jajar genjang. Untuk luasnya adalah alas dikalikan tinggi. Untuk kelilingnya itu adalah jumlah keempat sisinya. Jadi kalau segi 4 ya jumlah keempat sisinya gitu ya. Dalam menyelesaikan luas kita harus bisa menentukan alas dan tingginya. Dan ingat, alas dari jajar genjang itu selalu sisi dari si jajar genjang gitu ya. Contoh, kita melihat di sini ada siku-siku. Maka kita tahu kalau AB itu sama dengan alas dari jajar genjang. Dan DE itu adalah tingginya, ya. Jadi alasnya selalu sisinya, DE itu bukan sisinya. Kemudian di sini bisa juga kita melihat yang ini. Nah, alasnya itu bukan AF, bukan FC, tapi BC. BC itu adalah alas, jadi dia harus sisi dari si jajar genjang. Si AF ini berarti nanti adalah tingginya. Nah, ini penting nih, nanti kita akan lihat ada beberapa soal yang perlu sekali kita bisa melihat dan menentukan mana alas dan tingginya. Sekarang kita coba soal yang di sini. Di sini dikasih tahu AF-nya adalah 9 cm, kemudian panjang BF-nya adalah 12 cm, dan kemudian panjang BC-nya itu adalah 10 cm. Nah, di sini cukup mudah nih kita untuk mencari luas dan kelilingnya. Untuk mencari luasnya, kalau kita lihat kan alas kali tinggi, kita melihat ada dua, ada yang di sini dan ada yang di sini siku-sikunya untuk menentukan mana tingginya dan alasnya. Kalau yang di E kita nggak tahu AB-nya, kita nggak tahu DE-nya. Kalau yang di F kita tahu BC, kita tahu AF. Nah, ini berarti kita alasnya pakai BC dikali AF. Maka kita punya 10 dikali 9 atau 90. Nah, sekarang gimana cara mencari si AB-nya? Ya, sekali lagi segi 4 itu tidak lepas juga dari segi 3 dan kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Di sini kita punya siku-siku. Kita lihat di depannya kita punya AB, maka AB kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, di mana AF-nya adalah 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka kita punya 81 ditambah 144. Ini adalah hasil ya, 225. Ini adalah AB kuadratnya. Sehingga AB-nya adalah akar dari 225 atau hasilnya 15. Jadi AB-nya 15. Sekarang gimana cara kita menghitung kelilingnya? Untuk menghitung keliling, maka kita tinggal menjumlahkan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Ya, berputar. Di mana AB-nya 15, BC-nya adalah 10. Nah, CD-nya berapa nih, Kak? Ingat sifat dari jajar genjang, sisinya sejajar dan sama besar. Ini juga 15, berarti ini juga 10. Maka kita ditambah 15 dan ditambah 10. Maka di sini kita dapat hasilnya 30 dan 20, 50 cm. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Di sini dikasih tahu jajar genjangnya. Bisa juga bentuknya seperti ini ya. Di sini KP-nya adalah 20 cm. Artinya LP-nya ini 12 cm. Nah, gambar kakak kurang representatif. Tapi nggak apa-apa, kita akan pakai ini. Harusnya dia lebih miring lagi gitu ya. Nah, di sini kita disuruh menghitung luas dan kelilingnya. Paling gampang kita menghitung keliling terlebih dahulu. Ya, di mana itu adalah KL ditambah LM ditambah MN ditambah NK. Maka kita punya 8 ditambah LM-nya juga 20 ya. 20 ditambah MM-nya ini juga 8. 8 ditambah 20. Nah, maka di sini kita punya hasilnya itu berapa nih? 28 tambah 28 ya, berarti 56 cm. Sekarang gimana kita menghitung si luasnya? Ya, untuk menghitung luas kan adalah alas dikali tinggi, di sini ada siku-sikunya. Maka alasnya yang kita pakai itu kan si KL dikali dengan MP. Nah, KL udah ada nih 8, MP-nya cuma belum ada. Kita harus mencari MP-nya terlebih dahulu. Maka kita melihat segitiga LPM, di sini ada siku-siku, di depannya adalah si LM. Maka LM kuadrat sama dengan LP kuadrat ditambah PM kuadrat. LM-nya adalah 20 kuadrat sama dengan ini 12 kuadrat ditambah PM kuadrat. Maka kakak punya 400 sama dengan 144 ditambah PM kuadrat. 144-nya pindah menjadi 400 dikurang 144 sama dengan PM kuadrat. Hasilnya adalah 256 sama dengan
PM kuadrat, sehingga besar PM-nya adalah akar dari 256. Atau PM-nya itu adalah 16 cm. Ya, dapat nih 16, maka di sini tinggal 16. Maka 8 dikalikan 16 hasilnya itu adalah 128 cm persegi. Nah, jadi cukup mudah ya untuk yang nomor 2 ini. Untuk kelilingnya bisa langsung kita kerjakan. Untuk luasnya kita perlu mencari tingginya terlebih dahulu. Trapesium. Rumus dari luas dan keliling trapesium adalah sebagai berikut. Untuk luasnya kita punya setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kemudian untuk kelilingnya mudah sekali, yaitu tinggal jumlah keempat sisinya. Jadi untuk menggunakan rumus luas penting sekali untuk kita bisa menentukan tinggi dari trapesium. Nah, di sini kita punya beberapa trapesium. Kita akan coba menentukan mana sih tingginya gitu ya. Di sini kalau kita lihat ini paling gampang, ini ada tingginya gitu ya. Sisi sejajarnya itu pasti yang atas dan bawah ini. Nah, biasanya yang tidak miring-miring itu ada sisi sejajarnya. Atau kalau gambar trapesiumnya miring, biasanya mereka akan dikasih keterangan mana sisinya sejajarnya ya. Untuk yang tengah ini sama kaki, maka tingginya yang ini, gitu ya. Ini juga sama tingginya ini. Nanti bisa saja kita melihat trapesium yang tingginya bisa kita taruh di luar. Nanti akan ada soalnya. Pada soal nomor 1 ini, kita dikasih tahu trapesium ABCD, di mana nilai AD-nya itu adalah 15 cm, nilai BC-nya adalah 20 cm, nilai CD-nya adalah 18. Kemudian dikasih tahu tingginya itu adalah 12 cm. Ya, kita disuruh menghitung berapa sih panjang AB, diagonal AC, kemudian luas dan keliling dari trapesiumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk menghitung panjang AB, maka kita akan tarik garis dulu begini. Untuk apa nih Kak tarik garisnya? Nah, di sini pasti 18 cm nih. EF-nya pasti 18 cm. Berarti kita tinggal mencari AE dan mencari FB untuk bisa mendapatkan AB. Nah, untuk bisa mendapatkannya, kita akan melihat segitiga-segitiganya. Maka untuk mendapatkan AE, kakak akan melihat segitiga kecil yang di sebelah sini. Kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Kita akan melihat siku-sikunya. Kita melihat di depan ada si AD. Maka AD kuadrat itu sama dengan AE kuadrat ditambah dengan DE kuadrat. AD-nya adalah 15 kuadrat. Ditambah AE-nya, sama dengan AE-nya itu yang kita cari. DE-nya adalah 12 kuadrat. Maka ini kita punya 225 sama dengan AE kuadrat ditambah 144. Maka AE kuadratnya itu adalah 225 dikurang dengan 144. Atau hasilnya ada 81. Sehingga nilai dari si AE-nya ini adalah akar dari 81 atau 9 cm. Jadi kita dapat ya, di sini 9, di sini tadi 18, tinggal mencari si FB-nya. Maka untuk mencari FB, kita akan menggunakan cara yang sama. Karena ini kita menarik garis tinggi, maka di sini juga 12 cm. Kita akan melihat siku-siku, melihat di depan, maka kita punya BC kuadrat, ya, itu sama dengan CF kuadrat ditambah FB kuadrat. BC-nya adalah 20 kuadrat, sama dengan CF-nya itu adalah 12 kuadrat, karena ini sama-sama tinggi, ditambah si FB kuadratnya. Maka di sini kakak punya 400 sama dengan 144 ditambah FB kuadrat. Maka kalau kita lihat, maka FB kuadratnya itu adalah 400 dikurang 144 atau 256. Sehingga nilai FB-nya adalah akar dari 256 atau hasilnya adalah 16 cm. Jadi ini 16 cm ya. Sehingga kita sekarang bisa mencari panjang AB-nya. Ini adalah 9 ditambah 18 ditambah dengan 16 gitu ya. 9 tambah 18 ini adalah 27 ya, ditambah dengan 16 itu artinya kita dapat ini 43 cm ya, dapat 43 cm. Nah, sekarang yang B, kita akan menghitung diagonal dari AC. Diagonal AC itu kalau kita lihat, nah kita akan mencari, jadi kalau mencari diagonal, kita akan mencari segitiga. Biasanya akan berkaitan dengan si garis tinggi. Sehingga kakak punya dapat segitiga biru ini. AC-nya yang ditanya, kita punya siku-siku di sini 12. A ke F berarti 27 nih. Dapat dari mana kak? 9 ditambah 18. Sehingga untuk mencari AC, kita lihat siku-sikunya,
kita lihat AC-nya. Maka AC kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah CF kuadrat. AC kuadrat adalah yang dicari, AF kuadrat itu adalah 27 kuadrat, ditambah CF kuadrat adalah 12 kuadrat. Maka di sini kita punya hasilnya, 27 kuadrat itu adalah 729 ditambah 144, ini adalah 873, sehingga nanti AC-nya adalah akar dari 873 cm. Nah, ini cukup dia biarkan begini saja, walaupun sebenarnya bisa disederhanakan, ya. Nah, sekarang baru kita hitung luas dan keliling trapesium. Jadi di sini memang untuk luas dan keliling dihitung belakangan, karena kita belum tahu AB-nya. Sehingga menjadi mudah nih untuk menghitung luas, berarti setengah dikali jumlah sisi sejajar, ya, sisi yang sejajar, dikali dengan tinggi. Maka kita punya setengah, sisi sejajarnya itu adalah 43 ditambah 18, dikali tingginya adalah 12. Maka kita boleh coret, ini menjadi 6. 43 ditambah 18, itu adalah 61 dikali dengan 6, itu hasilnya nanti adalah 366 cm persegi. Gampang ya? Untuk keliling paling gampang lagi nih. Keliling tinggal kita jumlahkan keempatnya. Jadi kita berjalan dari A, itu berarti AB, berarti AB itu adalah 43. Ditambah B ke C, itu adalah 20. Ditambah C ke D, itu adalah 18. Ditambah D ke A, itu adalah 15. Gitu ya. Maka di sini kakak punya 63 nih. Ini kalau dijumlahkan 63, 43 tambah 20. Ditambah ini kalau dijumlahkan 33. Sehingga kelilingnya adalah 63 ditambah 33 atau 96 cm. Cukup mudah ya kalau kita lihat. Memang agak sulitnya kalau mencari diagonal atau mencari nilai AB nih. Tapi kalau soalnya nanti sudah tahu diagonal alasnya, sisi sejajarnya dan tingginya, menghitung luas dan keliling itu gampang. Menghitung keliling memang agak sedikit tricky karena untuk menghitung sisi-sisi miringnya seperti AD dan BC biasa kita menggunakan Pythagoras. Jadi kita punya beberapa sifat trapesium sebagai berikut. Dia memiliki dua buah garis sejajar tapi tidak sama panjang ya, yaitu yang ini nih. Nah, ini kakak punya dua buah garis sejajar yang DC. Jadi si AB kita lambangnya biasanya sejajar dengan DC. Kemudian sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut ini, ini sudut ini dan sudut ini itu jumlahnya 180 derajat. Kenapa sih kak bisa? Nah, sebelumnya di video-video sebelumnya kakak sudah pernah mengajarkan tentang garis-garis sejajar. Jadi kalau ada sebuah garis sejajar, ya, ada dua buah garis yang sejajar dipotong, dipotong oleh sebuah garis, maka ini kita sebut sebagai sudut dalam sepihak. Ya, dia jumlahnya 180 derajat. Nanti yang ini, si C ditambah dengan si B juga jumlahnya 180 derajat. Pada trapesium sama kaki, sudut yang berdekatan antara dua sisi yang sama panjang memiliki besar yang sama. Nanti kalau sama kaki, sama sifatnya, jadi dia punya garis sejajarnya, tapi dia juga punya kaki-kaki yang sama nih. Sehingga menyebabkan sudut ini juga sama. Karena sudut A dan B sama, maka nanti kita bisa menyimpulkan kalau sudut D dan sudut C juga sama. Ya, kenapa? Karena A ditambah D sama 180 derajat, B ditambah C sama dengan 180 derajat, dan A dan B-nya sama. Sehingga pasti D dan C-nya sama. Kemudian dia mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang. Jadi kita di sini punya diagonal. Nah, ini diagonalnya tidak sama panjang, tapi kalau di trapesium sama kaki, dia diagonalnya sama panjang, gitu ya. Trapesium yang satu lagi yang mungkin akan sering teman-teman ketemui adalah trapesium siku-siku, di mana di sini kita punya sebuah yang siku-siku, tapi di sininya nggak siku-siku ya, di sini tetap miring. Nanti soal-soal mengenai sifat trapesium lebih berkaitan dengan soal-soal teori, misalnya mana sifat yang benar, mana sifat yang salah. Juga bisa mengenai sudut-sudut seperti berikut. Nah, jadi di sini kakak punya trapesium ABCD, kita disuruh menghitung besar dari sudut C dan sudut D. Bagaimana nih cara menghitungnya? Kita perlu mengingat sifat dari si trapesium tadi, kita akan memakai sifat yang nomor 2. Dengan menggunakan sifat yang nomor 2 tadi, kita tahu kalau sudut A ditambah sudut D itu sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah dengan sudut D itu sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya kita sudah tahu, 79 derajat, ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat.
Maka sudut D-nya ini adalah 180 derajat dikurang 79 derajat. Jadi dia pindah ke sebelah sini ya. Maka nanti kita dapat sudut D-nya itu adalah kalau kita kurangkan 180, 79. Maka ini 1, ini jadi 7, maka 0, 101 derajat. 101 derajat. Nanti juga sama dengan yang B dan C. Kita akan menggunakan sifat yang sama. Di mana sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B-nya adalah 54 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut C-nya adalah 180 derajat ya dikurang 54 derajat ya. Maka hasilnya itu 180 dikurang 54. Maka di sini 6, 7 berarti 126. 126 derajat. Ya, jadi cukup mudah nih. Biasanya soal-soal seperti ini pasti gampang. Jangan sampai salah. Nanti bisa juga kita akan berkaitan dengan sifat-sifat yang sama, tapi yang diketahui dalam bentuk aljabar. Nanti trapesiumnya bisa berbeda. Seperti di sini kita punyanya trapesium sama kaki. Nanti artinya kita punya nilai-nilai sudut yang lain. Jadi bisa saja ditanya X-nya, ditanya P-nya, ditanya S-nya, atau ditanya R, ditanya Q, itu bisa saja. Ya. Tapi di sini tentunya yang ditanya itu adalah berapa sih besar sudut R dan berapa sih besar sudut Q. Untuk mencarinya, maka kita perlu mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Maka kita akan melihat si P dan si S ini. Ya, di mana sudut P ditambah dengan sudut S sama dengan 180 derajat. Jadi masih sama ya menggunakan sifat yang tadi. Di mana sudut P-nya itu adalah 2X ditambah 7 ditambah sudut S-nya 3X dikurang 12 sama dengan 180 derajat. 2X ditambahkan dengan 3X menjadi 5X. 7 dikurang 12 menjadi min 5 sama dengan 180 derajat. Maka 5X sama dengan 180 ditambah 5 karena pindah ke sebelah sini. 5X adalah 185 derajat, maka nilai X-nya adalah 185 dibagi 5 ya. Nanti ini hasilnya itu adalah 37 derajat. Nah, nanti kalau sudah dapat X-nya, kita akan mencari nilai dari Q dan R-nya ya. Bisa saja hanya X-nya, tapi di sini intinya adalah R dan Q-nya. Maka untuk mencari nilai Q dan R, kita bisa mencari nilai P dan S. Kenapa nih? Karena sudut Q itu sama dengan sudut P. Ya, dia adalah trapesium sama kaki. Maka sudut P-nya itu adalah 2X ditambah 7, sehingga ini 2 dikali 37 ditambah 7. Maka di sini kakak punya 74 ditambah 7, maka ini hasilnya itu adalah 81 derajat. Ya, jadi sudut Q-nya di sini kita sudah dapat 81 derajat. Sekarang kita hitung sudut R. Untuk menghitung sudut R, kita cukup menghitung sudut S. Boleh juga kita menggunakan sifat yang ini lagi ya. Nah, maka di sini kakak punya 3X dikurang 12. Kita punya 3 dikali 37 dikurang 12. Nah, sekarang 37 dikalikan 3, ini 1, ini 2. 111 ya. Maka di sini kita punya 111 dikurang 12, maka hasilnya itu adalah 99.